Yang sopan kamu kalau berada di kota Tarim, walaupun dengan anjing yang ada di kota Tarim. Dulu di Tarim itu dikatakan, di kota Tarim itu dikatakan bahwasannya ada orang soleh ketika maghrib dapat waridat dari Allah, dapat pemberian dari Allah, dapat sir dari Allah. Ketika mau dikasihkan ke anak keluarganya, nggak ada yang punya wudhu. Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing ini subhanallah setiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Duduk, duduk. Anjing ini jalan. Itu bos, Pak. Ada satu orang soleh ngelihat, ini anjing kok aneh. Dia duduk, yang lain di belakangnya ada pasukannya. Anjing ini jalan, yang lain ikut. Dilihat, di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Diambil sama orang soleh itu nurnya, kemudian anjing-anjing yang lain itu nggak jadi ikut. Kemudian dilihat, siapa yang ngasih anjing ini? Cek nyaman ring soleh, Pak. Tahu, Pak. Akhirnya apa? Didatangi orang soleh itu mengatakan, Galia Syekh, kenapa antum cahaya ini antum kasihkan ke anjing? Kenapa nggak antum kasihkan ke ke keluarga antum, anak-anaknya antum? Dia mengatakan, pada waktu itu aku sedang berzikir antara maghrib dan isya, anak-anakku nggak ada yang punya wudhu, nggak pantas diberikan kepada orang yang nggak punya wudhu, sehingga aku berikan kepada hamba Allah yang satu ini, diberikan kepada anjing. Makanya di kota Tarim itu dikatakan bahwasanya ta'addab fit Tarim hatta ma'akila biha. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Yang pertama tentang ceramah sebagian Habib yang mengatakan ta'addab fit Tarim hatta ma'akila biha. Beradablah di Tarim sampai harus beradab kepada anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Lah inilah seseorang ingin mensponsori tanah asalnya yaitu Tarim, sehingga anjing pun harus dimuliakan di sana. Ini seakan-akan melebihi, Tarim itu seakan-akan tanah suci yang melebihi tanah Haramain. Begitu. Inilah kalau al-karim qoblal ilim. Kalau pendainya tidak berilmu seperti ini, begitu. Bagaimana di dalam Sahih Bukhari Muslim dijelaskan khamsun fawasik yuqtalna fil hilli wal haram. Di antaranya al-kalbul akur, dibunuh tidak dimuliakan, itu di hilli, di tanah halal selain tanah suci, wal haram, dan di tanah haram dibunuh itu kalau kalbnya al-akur. Sehingga Al-Imam As-Safaraini di dalam kitab Ghadail Albab mengatakan, kalau anjing itu tidak dimiliki oleh siapapun, apabila jinak maka boleh dibunuh, apabila tidak jinak maka sunat dibunuh. Kalau buas, mengganggu buas, maka wajib dibunuh. Itu pendapatnya ulama. Kenapa anjing itu tidak dimuliakan oleh syarak? Bagaimana kalau sesuatu yang tidak dimuliakan oleh syarak harus beradab? Inilah kalau tidak berilmu. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah suhrah wal istifadahnya, nasabnya para habaib ini dikatakan suhrah secara simai. Lah ini problem juga. Begitu. Karena begini, kalau memakai landasan kitab As-Sabat yang mengatakan mu'an'an di sana, maka kita koreksi dari An Ali bin Alawi Al-Ghuyur bin
an Muhammad al-Faqihul Muqaddam an Alawi al-Ghuyur an Muhammad al-Faqihul Muqaddam an Ali an Muhammad Sahib Mirbat an Ali Khaliq Qasam an Alawi an Muhammad an Alawi an Ubaidillah. Semua ini majhulur rijal, juga terdapat tafarrud di dalam riwayatnya, tafarrud atau rawi di dalam simaknya itu syadz, juga majhulur riwayah. Apa yang dimaksud majhulur riwayah itu? Di sini bukan hanya majhulul hal atau majhulul ain, tapi majhulut tam, ay adamul wijdan. Bagaimana definisinya? Lam ya'rifhu ahlu zamanihi walam yakussuhu walam yakussahu ahlu tawarikh ba'da wafatihi. Tidak dikenal di masanya, juga tidak diceritakan oleh ahli sejarah setelah wafatnya. Setelah wafatnya tidak pernah dijelaskan oleh ahli tarikh fi zamanihi, di zamannya, di zaman waktu wafatnya tidak diceritakan. Siapakah faqih muqaddam di masanya yang menceritakan? Tidak ada. Ali tidak ada, Sahib Mirbat tidak ada, Ali Khaliq Qasam tidak ada, Alwi tidak ada, Muhammad tidak ada, Alwi tidak ada, Ubaidillah tidak ada semuanya. Sehingga terdapat illatun qadihah yang mustahil untuk simaknya diterima, sehingga Imam Az-Zahabi di dalam kitab Diwanud Du'afa wal Matrukin halaman 478 mengatakan, wa in kanal majhul min atba'it tabi'in. Kalau tabi'in bisa husnudzon, sahabat bisa husnudzon. Ini min atba'it tabi'in, faman ba'dahum, dan orang-orang setelahnya, fahuwa afuh siyamah, maka itu paling lemah, tidak bisa diterima, dhaif jiddan. Siyamah idzam farada bih, apalagi hanya simaknya melalui rawi yang munfarid. Muhammad mendapatkan dari Alawi sendirian, Alawi mendapatkan dari Muhammad ya sendirian, Khaliq Qasam mendapatkan dari Alawi sendirian, apalagi semuanya ini majhul. Lam yakussahu ahlut tawari ba'da wafatihi fi zamanihi, tak pernah diceritakan. Maka bagaimana? Ya ndak bisa, simaknya ndak bisa dianggap syuhrah wal istifadah. Kenapa? Karena syuhrah wal istifadah itu di dalam kitab Durarul Ahkam fi Syarhi Ghararil Ahkam jilid 2 halaman 375, dan kitab Qurratu Ainil Akhyar di jilid 7 halaman 514 dikatakan syuhrah wal istifadah itu harus mutawatir. Apa mutawatir itu? Marwahu adadun katsir, telah diriwayatkan oleh banyak orang, bukan rawinya infirad. Ini semua infirad. Kalau memakai di sabat itu tidak pernah begitu. Fala budda min wujudi hadhil kasrah fi jami'it tabiqat, maka tidak boleh tidak adanya adadun kasir tersebut di setiap tingkatan. Dari Ahmad banyak yang menceritakan bahwa Ubaidillah itu bernasab kepada Ahmad. Alawi juga simaknya banyak yang mendengar bahwa Alawi putranya Ubaidillah. Muhammad banyak mendengar bahwa Muhammad itu putranya Alawi bin Ubaidillah. Begitu simaknya harus mutawatir. Begitu. Kalau tidak mutawatir, yang tidak syuhrah wal istifadah. Namanya syuhrah kok terkenal, wal istifadah
Kalau tafarrad ma'al majhul, ya manhulun nasab namanya. Wal manhul la yuhtajju bih. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat sahabat di dalam sanad tasawufnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu melalui Juz'un Latif karya Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus. Siapa Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus itu? Yaitu keponakannya Syekh Ali As-Sakran. Begitu. Karena keponakannya berarti informasi Abu Bakar Al-Aidarus ini ya dari Syekh Ali As-Sakran karena keponakannya. Sedangkan data di Syekh Ali As-Sakran tidak melalui simak, tapi melalui mangkulan min tarikhil janadi. Hakadha huwa huna Ubaid wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramaut. Yang terkenal kakek saya itu Ubaid. Begitu. Terus kenapa kok bisa bersambung kepada Kanjeng Nabi? Lah, Syekh Ali As-Sakran ini mengambil dari Tarikhul Janadi dan Talkhisil Awaji. Setelah dicek di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, tidak ada satupun yang menyebutkan mulai dari Ubaidillah sampai kepada yang namanya Abi Bakar As-Sakran atau sampai kepada Ali bin Alawi Al-Ghuyur bin Muhammad Faqihul Muqaddar. Tidak pernah disebutkan oleh Tarikhul Janadi yang bernama As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Oh, berarti nasabnya Ba'alawi ini bukan simak, tapi mangkulan min Tarikhil Janadi. Mangkulnya tidak sesuai dengan rujukan yang dijadikan referensi nasabnya Ba'alawi oleh Syekh Ali As-Sakran, tidak sesuai dengan fakta rujukan yang menjadi dasarnya. Begitu. Mangkulnya salah, pakai simak pun itu tidak diterima karena terdapat majhulur rijal dan infirad, karena syarat dari syuhra wal istifadah harus mutawatir sebagaimana di dalam keterangan kitab Durarul Ahkam fi Syarhi Wara'il Ahkam dan kitab Qurratu Ainil Akhyar di jilid 7 514. Kalau Durarul Ahkam fi Syarhi Wara'il Ahkam di jilid 2 halaman 375 harus mutawatir. Sehingga kalau mutawatir memenuhi syarat yantasibu zamanan atau tuluz zaman, syuhra wal istifadahnya tuluz zaman, sehingga pakai simak pun nasab Ba'alawi ini gagal dalam metode syuhra wal istifadah. Terima kasih.